Di video ini saya kembali ingin menunjukkan beberapa koleksi busana hasil daur ulang dari baju jadul. Termasuk daster yang saya pakai ini adalah hasil daur ulang dari daster jadul. Tonton sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya. Baiklah, sambil lihat-lihat koleksi busana, saya mau cerita lagi. Jadi, gini ceritanya. Malam itu, hujan turun seperti tidak berniat berhenti. Langit gelap, jalanan basah, memantulkan cahaya lampu yang bergetar. Di sebuah kota kecil yang sudah lama kehilangan denyut kegembiraannya, seorang lelaki bernama Arga berdiri sendirian di depan rumah tua bercat putih yang mulai mengelupas. Rumah itu telah kosong bertahun-tahun, namun malam ini, untuk pertama kalinya, Arga memberanikan diri kembali. Rumah itu bukan sekadar bangunan, ia adalah kenangan, ia adalah luka. Dan lebih dari itu, rumah itu adalah tempat di mana cinta dan kematian pernah saling berjanji untuk tidak terpisahkan. 8 tahun lalu, Arga meninggalkan kota ini dengan hati yang compang-camping. Ia pergi membawa satu kenangan paling indah dalam hidupnya, seorang perempuan bernama Laras. Laras dengan senyum lembutnya, Laras dengan suara yang selalu terdengar seperti doa. Laras yang pernah berjanji akan menunggu apapun yang terjadi. Namun tak semua janji sempat ditepati oleh hidup. Saat Arga melangkah masuk ke dalam rumah, aroma kayu lembab dan tanah basah langsung menyergap. Lampu yang ia nyalakan berkedip seakan menolak kehadirannya. Dinding-dinding rumah masih menyimpan bayangan masa lalu. Setiap sudut terasa hidup, seolah mengamati setiap langkahnya. Di ruang tengah, Arga berhenti. Dadanya terasa sesak. Di tempat itu dulu, Lara sering duduk menunggunya pulang. Ia selalu menyiapkan teh hangat meski Arga sering datang larut. Ia selalu tersenyum meski hidup tak selalu ramah padanya. Arga menarik napas panjang. Ia kengali bukan tanpa alasan. Sejak beberapa minggu terakhir, mimpi buruk terus menghantuinya. Dalam mimpi itu, Lara selalu berdiri di depan rumah ini, mengenakan gaun tuti. Wajahnya pucat, matanya penuh rindu, dan penuh luka. Setiap kali Arga mendekat, Lara selalu berbisik, "Kau pulang terlalu lama." Suara itu kembali terngiang di kepalanya malam ini. Arga melangkah ke kamar lama mereka. Pintu kayunya berderit saat dibuka, seolah enggan melepaskan masa lalu. Di dalam, segalanya masih sama. Ranjang tua, lemari usang, dan cermin besar di sudut ruangan. Cermin itu membuat Arga terdiam. Dulu, Lara sering berdiri di depan cermin itu, menyisir rambutnya sambil bersenandung pelan. Lagu-lagu lama yang tak pernah Arga hafal judulnya, tapi selalu ia ingat nadanya. Tiba-tiba, hawa di kamar terasa berubah. Udara menjadi dingin, menusuk hingga ke tulang. Lampu kembali berkedip. Kali ini lebih cepat. Dan di cermin itu, Arga melihat bayangan yang bukan miliknya. Sesosok perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjang terurai, gaun putih yang basah oleh darah di bagian perut. Wajahnya pucat, namun senyumnya, senyum yang sangat Arga kenal. Itu Laras. Arga membeku, jantungnya berdentum keras. Tapi kakinya tak sanggup bergerak. Cermin itu memantulkan mata Laras yang menatap penuh kerinduan, tanpa amarah, tanpa dendam. Hanya cinta dan kesedihan yang terlalu lama dipendam. Perlahan, bayangan itu memudar. Kamar kembali sunyi. Namun Arga tahu, ia tidak berhalusinasi. Laras benar-benar ada, atau setidaknya apa yang tersisa dari dirinya. Malam itu, Arga tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, tenggelam dalam kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Tentang malam kecelakaan itu, tentang hujan deras, tentang pertengkaran kecil yang seharusnya tidak pernah terjadi, tentang bagaimana ia memilih pergi, meninggalkan Laras sendirian. Laras meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kecelakaan tunggal di tikungan jalan lama.
saat hujan mengguyur tanpa ampun. Arga baru mengetahui kabar itu 2 hari kemudian. Terlambat untuk meminta maaf, terlambat untuk menepati janji. Sejak saat itu, Arga hidup dengan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Di tengah keheningan malam, Arga mendengar langkah kaki pelan di lorong rumah. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Ia berdiri perlahan, mengikuti suara itu hingga ke dapur. Di sana, Laras berdiri membelakanginya. Tangannya sibuk menyiapkan teh, persis seperti dulu. Tak ada darah, tak ada luka, hanya Laras yang utuh, seperti hidup kembali. Arga menahan napas, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Laras berbalik perlahan, matanya menatap Arga dengan lembut. Namun kali ini, Laras tidak tersenyum. Wajahnya terlihat sedih, lelah, seakan membawa beban bertahun-tahun penantian. Udara kembali dingin, dan suara hujan di luar terdengar semakin keras. Arga ingin memeluknya, tapi tubuhnya terasa berat. Ia sadar, Laras bukan lagi bagian dari dunia yang sama. Laras mendekat, langkahnya tak menyentuh lantai. Suaranya terdengar lirih, hampir seperti angin yang berdoa. Ia berkata bahwa ia telah menunggu terlalu lama, bahwa arwahnya terikat di rumah ini oleh cinta dan janji yang tak pernah ditepati. Bahwa setiap malam ia memanggil nama Arga, berharap lelaki itu pulang. Dan kini Arga memang telah pulang. Namun kepulangan itu datang dengan harga yang mahal. Laras tidak bisa pergi sebelum Arga melepaskannya, sebelum rasa bersalah itu diakui, sebelum cinta itu diikhlaskan. Malam-malam berikutnya, Arga tinggal di rumah itu. Setiap malam, Laras hadir. Kadang terlihat utuh, kadang wujudnya rusak oleh luka kecelakaan. Kadang lembut, kadang dingin dan diam. Namun selalu penuh cinta. Arga berbicara pada Laras, pada bayangan, pada kenangan. Ia meminta maaf atas kepergiannya, atas kata-kata kasar di malam terakhir, atas keegoisan yang membuatnya pergi tanpa menoleh. Dan setiap permintaan maaf itu, rumah tua itu seakan bernafas lebih ringan. Namun semakin Laras terlihat tenang, tubuh Arga justru semakin melemah. Wajahnya pucat, matanya cekung. Seakan hidup dan mati mulai saling menariknya ke dua arah berbeda. Pada malam ke-7, Laras menampakkan wujud aslinya. Luka di perutnya menganga, darah menetes ke lantai, wajahnya pucat seperti bulan mati. Ia berkata, jika Arga memilih untuk tetap tinggal, mereka bisa bersama selamanya di dunia Laras. Godaan itu begitu kuat. Cinta yang telah hilang kini berdiri tepat di depannya. Tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi penantian. Namun Arga tahu, cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan melepaskan. Dengan sisa tenaga dan air mata yang tak terbendung, Arga mengucapkan selamat tinggal. Ia mengikhlaskan Laras, ia memaafkan dirinya sendiri. Tangisan Laras pecah, rumah itu bergetar, lampu pecah, angin berputar kencang, seolah dunia lain menjemput. Dalam cahaya redup fajar, Laras perlahan memudar. Senyumnya kembali muncul, kali ini tanpa kesedihan. Ia berterima kasih. Ketika matahari terbit, rumah itu sunyi. Tidak ada lagi hawa dingin, tidak ada lagi bayangan di cermin. Arga ditemukan pingsan oleh warga sekitar. Ia selamat. Namun sejak hari itu, rambutnya memutih sebagian, dan matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Ia meninggalkan kota itu keesokan harinya. Namun setiap kali hujan turun di malam hari, Arga selalu teringat satu hal. Cinta sejati tidak selalu berakhir bahagia. Terkadang, cinta hanya ingin dikenang dan dibiarkan pergi dengan tenang.
Dan di rumah tua itu tidak ada lagi arwah yang menunggu, hanya kenangan dan cinta yang akhirnya menemukan jalannya pulang.